Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Kembali lagi bersama Mimin yang kasep pisan di Otak Nihil. Kali ini Mimin mau ceritain alur film dari salah satu film di tahun 2012 yang mudah-mudahan bisa manjain mata, telinga, dan otak kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan konten berikutnya. Modus. Hayu dihayukeun kita bahas langsung filmnya teman-teman yang berjudul Badass. Badass adalah film aksi Amerika. Dirilis pada tahun 2012 yang ditulis dan disutradarai oleh Craig Moss. Film ini dibintangi oleh Danny Trejo, Charles S. Dutton, dan Ron Perlman. Film ini diawali dengan sebuah maksudnya memperlihatkan seorang pria tua yang bernama Frank Vega. Kemudian si pria itu flashback di mana saat itu Frank masih anak-anak yang sedang menggembala sapi. Kemudian scene berpindah ke bagian di mana Frank sudah dewasa dan sedang asik berduaan di semak-semak bersama pacarnya. Temen-temen, kalian jangan mikir yang aneh-aneh ya. Mereka cuman bersanda gurau kayaknya. Lalu Frank mengatakan sesuatu kepada pacarnya itu bahwasanya dia akan pergi menjalankan sebuah misi karena Frank seorang veteran. Dan akhirnya sepasang kekasih itu berjanji akan bersama selamanya. Nah, baru nih setelah itu mereka melakukan adegan yang berbahaya. Masih di dalam flashback Frank Vega, scene pun berganti di mana dia sedang berperang di Vietnam untuk membela negaranya dengan penuh rasa semangat dan patriotis yang tinggi hingga mati-matian. Sampai-sampai dia mengalami hal-hal yang sangat membahayakan nyawanya. Headed off to Vietnam to fight for my country. Iyalah, namanya juga mati-matian ya kan. Walaupun demikian, dia tahu bahwa dirinya harus kembali ke tanah air dan memenuhi janjinya dengan sang kekasih. Singkat cerita, perang pun berakhir dengan membawa kemenangan dan Frank pun memutuskan untuk menemui pacarnya tersebut untuk memenuhi dan sekaligus menagih janji yang mereka sepakati. Namun setelah mereka bertemu, Frank dikagetkan dengan kedua bocil yang memanggil pacarnya, "Mama, aku lapar." Ternyata pacarnya itu sudah menikah. Gak kebayang gimana perasaannya. Yang jelas turut berduka ya. Kemudian Frank pun pulang dan memutuskan untuk move on. Cielah, move on si Frank. Dengan melamar kerja kemana-mana karena dia sadar bahwa wanita butuh kepastian, bukan hanya janji kayak lo yang banyak janji. Karena dia sudah pengalaman jadi veteran, dia pun melamar ke kepolisian. Semua itu dia lakukan demi hidupnya dan demi membuat mantannya menyesal dan iri karena telah meninggalkannya. Alhasil lamaran kerjanya Frank selalu ditolak. Kemudian dia memutuskan untuk berjualan hotdog di pinggir jalan hingga umurnya tua. Here's your change, sir. God bless you. Have a nice day. Namun pada saat itu pekerjaannya pun harus hilang karena dia kalah saingan dengan penjual hotdog yang kekinian. Kasian juga sih ngeliat si Frank udah kena gitu kan. Ya gitulah. Flashback pun berakhir. Scene berpindah lagi di mana Frank sedang menaiki bis yang biasa ia naiki untuk bepergian melakukan aktivitasnya. Lalu tidak hanya dia yang menjadi penumpang bis, hingga dua orang botak pun masuk bis tersebut dan mengganggu penumpang tua yang seumuran dengan Frank sampai-sampai mereka mau memukul penumpang tersebut. Hey, old man, you mind moving? We gotta sit together.
How about you just leave me alone? Frank yang melihat itu, dia langsung menangkis pukulannya sampai dia membentak dua orang botak itu dan menyuruhnya untuk duduk di bangku yang masih kosong. There's two seats in back. Take them. But leave him alone. Jadi gara-gara emang si botak banyak yang masih kosong itu bangku. Karena nafsu dengan kata-kata yang dilontarkan Frank, mereka pun mengganggu Frank. Sehingga Frank pun berkata, I don't want any trouble. Leave me alone. kedua botak tersebut tidak menggubris Frank, hingga Frank muak dengan mereka dan akhirnya Frank menghajar mereka habis-habisan. Sontak para penumpang lain mendukung Frank dan beberapa dari penumpang merekam kejadian itu dan mengunggahnya di YouTube. Setelah kedua botak itu tumbeng, Frank pun turun dari bis dan pergi meninggalkannya. Scene berpindah di mana salah satu netizen yang sedang menonton aksi heroiknya Frank sampai-sampai video tersebut viral hingga Frank mendapat julukan badass. It's awesome. Man, this old guy's badass. Beberapa hari kemudian, Frank dipanggil ke salah satu stasiun TV dengan ditemani ibunya untuk wawancara sekaligus menjadi bintang tamu di sebuah program TV tersebut. Dan akhirnya Frank dianggap pahlawan. I don't think I'm a hero. I'm just a guy. 3 bulan kemudian, Frank mendapati nasib yang sangat pahit, di mana ibunya tercinta sekarang telah tiada dan meninggalkannya seorang diri. Frank diwarisi sebuah rumah yang cukup besar serta barang-barang yang lainnya. Kemudian Frank pun pindahan ke rumah tersebut dengan bantuan teman baiknya sejak masa kecil yang bernama Klondike. Siang berganti malam, malam berganti siang. Siang berganti malam. Setelah semuanya selesai, mereka memutuskan untuk mengenang masa lalu mereka dengan mabok-mabokan dan tidak lupa juga ngabako. Dengan ditemani alunan musik klasik sampai menciptakan suasana santuy sampai-sampai bakonya habis, teman-teman. Oh shit. That man smokes, man. I'm gonna go out. Klondike pun memutuskan untuk membeli ke toko terdekat. Tanpa disadari, Klondike sedang dibuntuti oleh beberapa orang yang mencurigakan. Di saat Klondike kembali menuju rumahnya Frank, dia pun dihadang oleh orang-orang yang membuntutinya tadi dan menanyakan sebuah flash disk yang mungkin sangat penting bagi mereka. Give it up. I'm drawing a blank. You know what I'm saying? Klondike tidak memberikan flash disk tersebut karena dia sadar flash disk itu berisi data yang sangat penting dan sudah ia berikan pada Frank. Terjadilah perkelahian yang awalnya dimenangkan oleh Klondike. Setelah musuhnya tumbeng dan belum benar-benar tumbeng, Klondike pun ditembak tepat di dadanya sehingga membuatnya mati. Dor! Orang-orang tersebut kemudian kabur meninggalkan Klondike yang sudah mati. Keesokan harinya, Frank pun terbangun dari tidurnya yang pulas karena habis mabok-mabokan oleh bunyi telepon. Kemudian dia mengangkat telepon itu dan mendapati kabar duka yang menimpa sahabat baiknya itu meninggal dunia karena ditembak. Setelah Frank melihat jenazah Klondike, dia pun kembali ke rumahnya dan membeli peletok untuk sedikit menenangkan pikirannya. Tapi uang Frank tidak cukup untuk membayar peletok tersebut. Kemudian di saat Frank memohon untuk menerima bayarannya itu, masuklah perampok yang langsung menodongkan pistol kepadanya dan kasir toko. Tidak berpikir panjang, Frank yang mempunyai pengalaman dan skill veterannya, dia langsung melumpuhkan para perampok itu sampai tumbeng. Alhasil dia pulang dengan mendapati peletok yang diinginkannya. Keesokan harinya, Frank memutuskan untuk mencari tahu siapa pelaku yang sudah membunuh temannya itu. Saat sudah sampai di TKP, Frank mencoba mencari jejak yang ditinggalkan oleh para pembunuh tersebut.
Alhasil Frank mendapatkan beberapa jejak, yaitu selongsong peluru dan sebuah liontin. Tidak lama kemudian, Frank langsung membawa selongsong peluru dan liontin itu ke sebuah toko senjata yang tidak jauh dari tempat tinggalnya dan TKP pembunuhan. Sesampainya di toko, Frank langsung menanyakan apakah pemilik toko tahu dengan selongsong peluru tersebut. Tapi sang pemilik toko tidak menjual paket senjata itu dan dia memberitahu bahwa peluru yang pembunuh itu gunakan adalah peluru M9 Beretta. Dan kebetulan juga pemilik toko senjata mengetahui siapa pemilik liontin itu. Setelah Frank mendapat alamat pemilik liontin tersebut, Frank langsung mencari tahu alamat rumah pemilik liontin itu, yang ternyata pemiliknya itu adalah istri dari pembunuh Klondike. Frank memberitahu kepada istrinya bahwa dia tidak bermaksud untuk mengganggunya dan mencampuri urusan rumah tangganya, yang kemudian istrinya mengatakan nama suaminya dan bahwa suaminya itu sudah beberapa minggu tidak pulang ke rumah. Kemudian menyuruh Frank untuk mencarinya di tempat bermain basket. Kemudian Frank mendatangi tempat bermain basket sesuai dengan yang diberitahukan istri sang pembunuh. Sesampainya di sana, Frank langsung menanyai yang bermain basket, tetapi mereka tidak menghiraukan, malah mereka mengejek dan mengajak baku hantam dengan Frank. Dengan terpaksa, Frank langsung meladeni mereka dan hasilnya Frank menang telak. Kemudian menyerah dan memberitahu lokasi dan satu nama, yaitu Renaldo, di mana dia adalah temannya yang menjadi pembunuh itu. Setelah mendapatkan informasi itu, Frank memutuskan untuk pulang dulu ke rumahnya untuk beristirahat. Di saat Frank sedang membuang sampah, dia sedang berbincang-bincang dengan anak dari tetangganya yang bernama Martin. Namun tiba-tiba saja ibu Martin dan ayah Martin keluar rumah dengan keadaan panas sehabis bertengkar. Kemudian Frank menyarankan ibu Martin yang terluka akibat pertengkaran mereka untuk mengobatinya. Nah, timbullah rasa cinta dari Frank. Keesokan harinya Frank pergi ke sebuah bar yang diberitahukan oleh orang-orang yang bermain basket kemarin. Sampainya di bar, Frank langsung menanyakan orang yang bernama Renaldo dan di mana dia bisa menemukan orang yang bernama Renaldo itu. Tetapi orang-orang yang berada di bar meremehkan keberadaan Frank dan mengajak baku hantam dengan Frank. Lagi-lagi Frank tidak berpikir panjang, Frank langsung meladeni mereka. Dengan aksi hebat Frank, mereka pun akhirnya tumbeng dan memberi informasi di mana keberadaan orang yang bernama Renaldo. Setelah Frank bertemu dengan Renaldo, di mana dia adalah teman sang pembunuh, Frank langsung menanyai dia di mana temannya tersebut berada. Tetapi Renaldo tidak mau memberitahu Frank, yang akhirnya terjadi lagi gelut. Setelah Frank sedikit menghajar, Renaldo sampai kewalahan. Akhirnya Renaldo memberitahu di mana keberadaan Tristan si pembunuh itu. Kemudian Frank pun pulang ke rumahnya. Sesaat menuju ke rumahnya, Frank bertemu dengan teman polisinya yang langsung mengajak Frank untuk berjalan-jalan dan sedikit ada yang mau disampaikan. Kemudian temannya tersebut memberitahu Frank bahwasanya Frank nyaris ditangkap karena telah melakukan tindakan ilegal. Mungkin main hakim sendiri ya teman-teman. Dengan perkataan tersebut, Frank muak karena polisi di kotanya itu tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Dan akhirnya Frank meminta turun dari mobilnya dan memutuskan pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah, Frank dikejutkan dengan seseorang yang sedang mengincar flash disk yang diberikan oleh Klondike sebelum dia meninggal. Karena Frank kalah ukuran dari orang itu, Frank mengalami sedikit kekalahan sampai dia dibanting-banting.
Dengan kemarahannya Frank, akhirnya orang itu dikalahkan. Setelah itu Frank menemui Martin dan menanyakan apakah kau tahu dengan flash disk. Karena Frank penasaran dengan flash disk tersebut, kemudian mereka mencari tahu isi dari flash disk itu dengan memasukkannya di laptop Martin. Dan alhasil isi dari flash disk tersebut adalah kejahatan transaksi gelap yang dilakukan oleh wali kota. Setelah itu Frank melanjutkan investigasinya terhadap pembunuh Klondike dan mendatangi tempat urut sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Renaldo, di mana orang yang mengurutnya itu adalah Tatiana, yang kebetulan dia adalah wanita simpanan Treason sang pembunuh Klondike. Saat sedang diurut, Frank menanyai Tatiana apakah masih berhubungan dengan Treason. Tatiana merasa terganggu dengan pertanyaannya itu, dan kemudian Tatiana memutuskan untuk tidak melanjutkan ngurutnya. Frank pun menghormati dan tidak memaksa Tatiana untuk melanjutkan. Di saat Tatiana pulang, Frank pun mengikutinya sampai ke rumah. Lalu Frank memutuskan untuk memasuki rumah Tatiana dengan sangat hati-hati. Tetapi di saat Frank sedang mengendap-endap, dia ketahuan oleh tetangga Tatiana. Kemudian memberitahu Frank bahwa pintu belakang rumahnya selalu terbuka. Tidak lama, Frank pun langsung masuk dari pintu belakang. Setelah masuk, Frank dikejutkan dengan suara yang sedang Dengan kesempatan emas tersebut, Frank langsung mengintip mereka dan tidak lama Frank langsung menghajar laki-laki yang sedang asik itu, yang ternyata laki-laki itu adalah Terence. Sorry teman-teman, dari tadi Treason mulu. Terence, namanya Terence. Frank pun merasa geram karena Terence tidak mengakui kejahatannya itu. Akhirnya Frank memasukkan tangannya Terence ke lubang penghancur sampah sampai tangannya hancur. Karena sudah tidak tahan, akhirnya Terence mengakui kejahatannya dan memberitahu Frank bahwa dia hanyalah orang suruhan. We were just doing what we were fucking told. By who? Yang menyuruhnya itu adalah orang yang bernama Venter. Setelah Frank mendapatkan informasi yang cukup, Frank langsung mendatangi kediaman yang bernama Venter tersebut. Singkat cerita, sesampainya di sana Frank langsung dihadang dua orang penjaga Venter. Kemudian Venter pun keluar dan langsung menanyakan di mana flash disk yang dibawa Klondike berada. Karena Frank sudah tidak tahan dengan sikapnya Venter, Frank langsung meluncurkan pukulannya. Tetapi Venter langsung menghajar balik Frank sampai Frank pun terkapar dan pingsan. Oh yeah, I stuck that up your ass. Di saat Frank mulai sadar, dia melihat dirinya sudah diikat dan dialiri kabel listrik. Dengan pengalamannya Frank sebagai veteran, tidak lama dia mencari cara agar bisa terlepas dari ikatannya tersebut. Dan akhirnya ikatan itu terlepas dan Frank pun melempar korek api ke tabung bensin yang berada di ruangan itu dengan perhitungan yang matang hingga meledak. Semua orang kecuali Frank terpental karena ledakan tersebut, kemudian menghajar Venter sampai babak belur. Namun dengan kekuatan Venter, dia masih bisa bertahan dan bisa mengelabui Frank, yang akhirnya Venter pun kabur dengan menggunakan bis. Tidak lama Frank pun mengejar Venter dengan bis juga. Terjadilah adegan saling kejar yang akhirnya membawa mereka ke pintu lintasan rel kereta api. Di saat itu Frank mengelabui Venter dan berhasil sampai bis yang dikendarai Venter tertabrak kereta. Tetapi ternyata Venter masih bisa selamat, yang akhirnya Venter kabur. Dengan informasi yang Venter dapatkan dari anak buahnya yang sudah dihajar Frank, Venter pun kabur menuju rumah Frank yang kebetulan di sana ada ibunya Martin.
Panther mencoba untuk menjadikan ibunya Martin sebagai sandera, tetapi ibunya Martin langsung melawan balik Panther, dan tidak lama kemudian datanglah Frank yang langsung menghadang Panther dan langsung menghajarnya sampai Panther tumbang dan terkapar. Dan film pun tamat dengan diakhiri Frank yang belum menikah kemudian menikmati masa tuanya dengan menikahi ibunya Martin. Kemudian dengan kasus korupsinya wali kota yang terbongkar berkat flash disk yang diberikan Frank kepada teman polisinya, sehingga Frank akhirnya diberi penghargaan sebagai kepala polisi di kotanya. I've been waiting for this for over 40 years. Ya, happy ending lah teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari alur film Badass. Pesan moral yang mungkin bisa teman-teman dapatkan adalah jangan sesekali mengkhianati janji dan melakukan kejahatan. Dan jangan lupa jangan korupsi dan katakan tidak untuk narkoba. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dadah.